Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elrika Lutfia dengan NIM 24133300017, mahasiswi kelas 24A1, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. T. Hedu Nurgiansyah, SPD MPD. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi masyarakat muda, yaitu mahasiswa dalam memperkuat demokrasi, menjaga persatuan, dan mendukung ketahanan nasional Indonesia. Saya akan menjawabnya menjadi 5 bagian. Bagian pertama, hak dan kewajiban sebagai mahasiswi bisnis digital. Sebagai warga negara, saya punya hak sekaligus kewajiban, dan menurut T.H. Marshall, keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Hak sipil, politik, dan sosial ekonomi harus berjalan beriringan dengan penuh tanggung jawab. Bagi saya, ini sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Saya berhak mendapatkan akses pendidikan dan teknologi yang adil, sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, di sisi lain, saya juga wajib menggunakannya dengan bijak. Tidak menyebarkan hoax, tidak mempromosikan konten yang merugikan orang lain, dan hal-hal buruk lainnya. Sebagai mahasiswi bisnis digital, ada cara konkret yang bisa saya lakukan sekarang, saat ini, yaitu dengan membantu UMKM lokal Yogyakarta dan tempat asal saya di Sumatera untuk go digital. Itu merupakan bentuk kontribusi yang bisa saya lakukan saat ini tanpa harus menunggu lulus kuliah dulu. Bagian kedua, apakah demokrasi cukup diukur dari pemilu? Saya akan jawab jujur. Dulu saya pikir sudah cukup kalau kita ikut nyoblos di TPS. Tapi tidak sesederhana itu ternyata. Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat butuh lebih dari sekedar pemilu. Harus ada kebebasan pers, pemerintahan yang transparan, dan warga yang benar-benar bisa ikut bersuara. Profesor Miriam Budiarjo, seorang pakar ilmu politik Indonesia, juga menegaskan hal yang sama, bahwa demokrasi tanpa penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM hanyalah prosedur kosong. Ini bukan teori belaka. Di awal 2025, tagar Indonesia Gelap viral sebagai ungkapan frustasi masyarakat atas kondisi demokrasi dan tekanan ekonomi yang makin berat. Mahasiswa, aktivis, dan warga biasa turun ke jalan, bukan untuk bikin keributan, tapi karena mereka peduli. Bagi saya, itulah wajah demokrasi yang masih hidup, dan peran saya adalah ikut merawatnya. Sebagai mahasiswa, dengan cara menjadi pemilih yang cerdas dan menggunakan media sosial untuk membangun kesadaran, bukan untuk menyebar kebencian. Selanjutnya mengenai pertanyaan mengapa intoleransi masih tumbuh. Ini bagian yang paling membuat saya sedih dan heran sekaligus. Di tahun 2026 ini pun kasus intoleransi masih terus terjadi. Pada 25 Februari 2026 kemarin, renovasi gereja HKBP Kulim Jaya di Indragiri Hulu, Riau terpaksa dihentikan setelah sekelompok warga datang dan menolak proses pembangunan yang sedang berlangsung. Yang lebih memprihatinkannya lagi, peristiwa itu bahkan disaksikan langsung oleh camat dan aparat kepolisian setempat. Namun tidak ada tindakan tegas untuk melindungi hak jemaat. Padahal gereja tersebut sudah terdaftar resmi di Kementerian Agama. Ini bukan kejadian pertama. Sepanjang 2025 saja tercatat 183 gangguan atau pelanggaran kebebasan beragama di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi. Gereja-gereja dan jemaat Ahmadiyah menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran. Kenapa ini bisa terjadi? Touchwell dan Turner menjelaskan bahwa manusia memang punya kecenderungan untuk mengelompok dan meremehkan kelompok lain. Di era media sosial ini, kecenderungan ini pun makin parah karena algoritma media sosial hanya menampilkan konten yang sudah kita setujui. Lama-lama kita menjadi sulit melihat sudut pandang dari orang lain atau kelompok lain. Tapi di balik itu semua ada harapan. Bapak Nurholis Majid, cendekiawan Muslim Indonesia, mengingatkan bahwa toleransi bukan sekedar diam dan menahan diri, melainkan aktif menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Sebagai mahasiswa bisnis digital, saya bisa mulai dari sana. Caranya dengan membuat konten digital yang mempererat, bukan memecah belah. Karena menurut saya, satu konten yang mempersatukan itu jauh lebih berharga daripada 1000 komentar yang menyulut emosi. Bagian keempat, pembahasan mengenai geostrategi, geopolitik, dan ketahanan nasional.
Mari kita bicara tentang posisi Indonesia. Secara geopolitik, Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Namun, posisi ini ibarat pisau bermata dua. Sebagai contoh nyata dalam geostrategi kontemporer, ketegangan di Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran berdampak langsung pada ketahanan ekonomi kita. Ketika jalur logistik minyak dunia terganggu, harga BBM global melonjak, dan dampaknya merembet pada pelemahan nilai tukar rupiah hingga ke level yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini sudah hampir mencapai 17.300 rupiah. Inilah bukti bahwa ketahanan nasional tidak bisa berdiri sendiri. Mengacu pada kerangka Astagatra dari Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, kita melihat bagaimana aspek ekonomi dan pertahanan saling berkesinambungan. Goncangan di satu gatra atau contohnya di bidang ekonomi akan berpengaruh kepada ketangguhan bangsa secara keseluruhan. Lalu bagaimana geopolitik ini memperkuat wawasan Nusantara? Geopolitik mengajarkan kita untuk memahami ruang hidup bangsa. Dengan memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, wawasan Nusantara hadir sebagai visi bahwa kita adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan baik darat, laut, udara maupun di ruang digital sekaligus. Profesor Sujatijiwandono mengingatkan pentingnya politik bebas aktif. Bagi saya, sebagai mahasiswa bisnis digital, penguatan wawasan Nusantara di era sekarang adalah dengan menjaga kedaulatan digital. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing, tapi kitalah yang harus mampu mengelola potensi ekonomi digital kita sendiri demi ketahanan nasional yang mandiri. Terakhir, dari semua yang sudah saya bahas, saya sampai pada satu kesimpulan, yaitu tantangan terbesar Indonesia bukan hanya ekonomi atau konflik global saja, melainkan rendahnya partisipasi aktif anak muda dalam kehidupan berbangsa. Alexis de Tocqueville pernah berkata bahwa demokrasi butuh warga yang aktif, bukan sekedar pemilih yang hadir sekali lalu diam saja. Profesor Rias Rasyid juga sebagai pakar ekonomi daerah Indonesia juga menegaskan bahwa tanpa keterlibatan nyata dari rakyat, demokrasi hanya jadi panggung bagi segelintir orang saja. Ketika anak muda apatis, ruang itu diisi oleh mereka-mereka yang punya kepentingan sendiri. Intoleransi tumbuh justru di komunitas yang warganya pasif dan tidak mau saling kenal. Dan strategi nasional tak akan jalan kalau rakyatnya tidak ikut peduli. Maka komitmen saya sebagai mahasiswa bisnis digital adalah: pertama, jadi pemilihan cerdas dan aktif, bukan cuma sekedar datang pada saat pemilu saja, tapi ikut membersamai demokrasi itu setiap harinya. Kedua, pakai kemampuan digital yang saya miliki untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun. Ketiga, menjaga toleransi mulai dari lingkungan kampus dan lingkungan terdekat saya. Terakhir, mendukung produk dan platform lokal sebagai bentuk bela negara yang bisa saya lakukan mulai saat ini. Oke, mungkin sekian jawaban ujian tengah semester saya. Sedikit tambahan, di tengah berbagai tekanan dari gejolak demokrasi, intoleransi yang masih berulang, hingga konflik global yang dampaknya sampai ke harga bahan pokok kita saat ini, saya percaya bahwa mahasiswa bukan sekedar generasi penerus. Kita adalah generasi sekarang yang punya suara dan tanggung jawab. Seperti semangat Sumpah Pemuda 1928, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Itu bukan sekedar sejarah, itu tantangan yang harus kita jawab setiap harinya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan semua yang menonton video ini. Mohon maaf bila penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.